Ambil contoh salah satu yang beredar di media sosial terutama, tentang foto Anda berpelukan mesra dengan Maria Ozawa, seorang bintang porno yang di sini lebih dikenal dengan Miyabi. Pertanyaan saya sederhana, itu foto di mana itu? Jadi sudah sesadis itu ternyata ya, sebengis itu ternyata. Dan saya dikirimi orang-orang, terus Mas Ganjar sudah lihat ini. Ya, tapi ada kok yang membandingkan gitu ya, foto yang lain. Jadi hoaxnya sudah mulai disebar. Jadi ternyata orang dalam berpolitik masih menggunakan black campaigns. Kalau sebenarnya orang mau menggunakan negative campaign, saya bisa oke. Apa bedanya black campaign dengan negative campaign? Kalau black campaign lebih pada hoax, kalau negatif campaign mungkin Ganjar tidak berhasil dalam sektor A, sektor B, sektor C, itu boleh. Karena data kemudian bisa ditampilkan dengan baik-baik. Tapi kalau black campaign, saya kira sudah mengarah pada hoax dan fitnah. Dan itulah yang sudah kita prediksi, pasti akan melakukan hal-hal yang serupa. Di YouTube juga saya sudah banyak melihat. Bahkan jauh sebelum pengumuman oleh Bu Mega ya, waktu itu, untuk menyatakan saya atau memberitakan saya menjadi calon presiden begitu, dan itu sudah bermunculan di mana-mana. Jadi saya bilang ya, suatu ketika dengan model demokrasi seperti ini, yang seperti itu memang sulit untuk dihindari gitu. Jadi konsekuensinya harus dihadapi. Harus dihadapi. Baik, tapi Anda kenal Maria Ozawa? Enggak, siapa itu? Oke, jadi Anda tidak kenal ya? Iya. Anda juga tidak pernah nonton videonya? Baik. Tapi yang mengunggah pertama kali ya di akunnya itu menyebutkan, saya kutip persisnya supaya Anda bisa tahu apa yang ingin dia sampaikan. Setelah dia unggah, dia menyebut, yang model begini mau dijadikan presiden, makin hancur Indonesia. Itu kata yang mengunggah pertama kali. Iya. Kan sudah ketahuan siapa yang mengunggah dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan dia atau membiarkan dia? Saya biarkan saja. Kenapa Anda membiarkan dia? Satu, saya tidak kenal orangnya. Dua, kelak kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain, dan pasti akan ada clearance dari yang lain. Jadi artinya kita bisa kok membawa sebuah perdebatan gagasan yang menarik, yang membuat rakyat antusias daripada sekedar fitnah kemudian yang diberikan. Dan kalau fitnah seperti ini sekali dua kali mungkin biasa. Teman-teman tim hukum saya juga menyampaikan, Mas Ganjar digugat saja, jangan, biarkan saja. Kalau nanti berulang, saya kira publik sudah mengingatkan, di acara ini juga sudah jelas, pasti itu bukan saya. Dan kalau itu diteruskan, mungkin saja orang akan mengambil tindakan yang lain. Tapi buat saya hari ini, biarkan saja. Biarkan saja. Pak Ganjar, saya lihat di beberapa kesempatan Anda mengatakan kepada para pendukung Anda, ayo kita berkompetisi secara sehat. Ya. Jangan ada fitnah, jangan ada hoax, jangan ada ujaran-ujaran kebencian. Oke? Sampai di situ bagus sekali. Ya. Tapi ini kan belum ada perang antara para pendukung. Sampai satu hari kelak, ketika pendukung Anda, bukan Anda, pendukung Anda merasa marah atas serangan-serangan hoax seperti itu, atas fitnah lain-lain, kemudian mereka akan membalas dengan cara-cara yang sama, cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang kotor. Bagaimana Anda bisa memanage kemungkinan-kemungkinan ini agar tidak terjadi? Mas Andi, suatu ketika pernah terjadi, ketika survei saya memuncaki hampir seluruh survei yang ada pada saat itu. Dan kemudian ada di antara relawan ya, yang kemudian melakukan serangan itu. Bahkan serangan itu tidak pada lawan atau potensial lawan, tapi sudah pada institusi. Dan saya tidak kenal. Repotnya itu. Karena tidak dia kenal pada politik. Orang yang melakukannya. Betul, saya tidak kenal. Yang intinya sebenarnya mendukung Anda. Dia pendukung saya. Okay. Dia pendukung saya, pakai nama saya, terus kemudian dia menyerang institusi dan orang. Lalu saya bilang sama kawan-kawan saya yang tiap hari bersama saya katakan tolong dicari orang ini. Dan kemudian tidak terlalu lama ternyata. Mereka punya caranya sendiri untuk bisa mencari dan bertemu. Lalu disampaikan, Mas Ganjar pesannya apa buat dia? Suruh take down seluruhnya,
dan sampaikan dia suruh minta maaf. Kalau tidak, bubar saja. Karena itu menjadi sebuah isu yang tidak baik karena sudah mengandung unsur fitnah. Dan itu tidak boleh. Itulah konsekuensinya, Mas. Dan betul kata Mas Andi tadi, begitu nanti sudah menggelinding lama, relatif pengendaliannya tidak akan mudah. Maka dari itulah kemarin para relawan, terus kemudian dari partai kami bertemu untuk mendialogkan. Apa isunya seperti apa, penjadwalan seperti apa, relasinya seperti apa, agar kemudian kita punya frame, agar tidak offside itu.